Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredel Anderson Aka, asal Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya akan melakukan praktek pengalaman lapangan di SMA Negeri Awala. Dan inilah lokasi SMA Negeri Awala. SMA Negeri Awala terletak di Desa Otfai, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ruang kelas ruang kantor SMA Negeri Awala, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah kondisi ruang kantor SMA Negeri Awala. Selamat siang, Pak Guru. Baik, selamat siang semua. Semua sehat? Sehat. Baik, kita bersyukur kalau hari semua sehat ya. Masih semangat belajar? Masih. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi teks eksposisi. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan mengawali dengan doa. Saya minta Indra untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Indra yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, ketua kelas, ini hari siapa yang tidak hadir? Ripka, Octavianus dengan Rono. Itu mereka ketiga ini kenapa? Octavianus tidak hadir apa kalau Rika dengan Rono sakit. Ya baik, kita berdoa untuk Ripka dan Rono supaya mudah-mudahan mereka bisa cepat sembuh untuk bisa datang untuk sekolah seperti biasa. Bisa ya? Bisa. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi teks eksposisi. Maka tentunya berbicara mengenai materi teks eksposisi ini, bagi saya yakin bahwa Anda sudah tidak asing ya. Anda pernah belajar materi teks eksposisi ini di SMP. Nah, hari ini di kelas 10 SMA, Anda juga akan belajar. Dan belajar materi teks eksposisi ini sangat menarik bagi kita, karena kita akan mendapatkan berbagai informasi dari materi tersebut. Untuk itu, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, saya ingin tahu kira-kira peristiwa-peristiwa apa yang pernah Anda alami, Anda rasakan di masa lalu Anda. Kira-kira siapa yang bisa sampaikan peristiwa yang pernah dialami dan rasakan? Neti, kira-kira peristiwa apa yang pernah dialami? Peristiwa Seroja itu kapan terjadi? Tahun lalu. Itu persisnya bulan apa? Bulan April. Bulan April ya. Itu peristiwa Seroja. Jadi itu peristiwa dialami itu bahkan kita semua di Arab, saya yakin kita semua mengalami ya. Maka dari peristiwa itu kita bisa mencari tahu kapan peristiwa itu, dia terjadi di mana, mengapa peristiwa itu terjadi. Maka kita menggali informasi. Itu sama dengan kita belajar teks Eksposisi. Maka materi ini, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah diharapkan setelah peserta didik mengikuti pembelajaran teks eksposisi, diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibacakan. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dan mengkomunikasikan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan atau tertulis. Jadi ini merupakan tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran teks eksposisi di saat ini. Kita akan masuk pada
materi pembelajaran. Yang pertama itu kita akan mengetahui dulu apa itu teks eksposisi. Ya, silakan. Ini adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Iya, itu pengertian dari teks eksposisi. Yang berikut kita akan melihat teks eksposisi ini, memahami pengertian dan strukturnya. Itu kita akan menonton sebuah video yang telah Pak siapkan, yaitu tentang krisis COVID-19. Halo, salam dari Medik. Kita sedang melalui krisis COVID-19, krisis yang memakan banyak nyawa. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertanyaannya dari hasil tayangan video tadi dan dari hasil baca Anda, kira-kira pertanyaannya, informasi yang dapat kalian temukan dari tayangan atau dari teks yang Anda baca itu tentang apa? Masalah apa yang dibahas dalam pidato tersebut? Apa hubungan dengan bagaimana kita belajar teks eksposisi? Maka hubungannya adalah sama, kita belajar teks eksposisi, maka kita juga menggali informasi. Ya, baik. Tesis itu apa? Siapa bisa angkat tangan? Tesis. Ya, silakan. Tesis atau pernyataan umum merupakan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat di dalam teks itu. Bagian ini mungkin pula diisi dengan pengenalan suatu masalah. Iya. Jadi sekali lagi ya, teks eksposisi strukturnya ada tiga ya. Ada Tesis, rangkaian argumen, rekomendasi. iya. Baik, tepuk tangan dulu. Anak akan kerja LKPD. Jadi sama dengan tadi, kita telah beda contoh tadi ya. Anda akan menentukan judul dari itu teks tersebut, tesisnya apa, argumennya apa-apa saja, dan rekomendasi atau penjelasan ulang dalam teks itu bisa ya? Bisa. Dan sekarang silakan bentuk kelompok. Kelompok satu di sini, kelompok dua di sini, tiga di sini, empat. Kelompok yang sudah kita bagi kemarin ya, ya. Silakan. Kita di sini ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi nanti anak-anak sekalian tinggal tulis nama kelompoknya di bagian nama kelompok. Terus silakan baca teks eksposisi ini. Tinggal jawab tesisnya apa, ya. Terus argumen-argumennya apa, rekomendasinya apa. Terus kalimat fakta apa, kalimat opini apa, ya. Itu bisa ditulis di LKP di sini. Sekarang kita sudah semua sudah selesai untuk diskusinya. Pada kita beri kesempatan kepada kelompok satu untuk menampilkan hasil diskusi di depan kelas. Kita sambut dengan aplaus. Ya, mudah silakan. Terima kasih kesempatan yang kepada kami. Kemudian kelompok satu kami presentasikan dan didiskusikan. Argumen satu, setiap sekolah mengajak siswa-siswinya agar menjaga kebersihan. Kalimat opini satu, membuat hubungan antara guru dan murid semakin dekat. Dua, Ada pertanyaan dari kelompok satu, silakan. Ya, silakan. mengapa sehingga harus menjaga kebersihan sekolah atau kebersihan lingkungan? Agar menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitar. Terima kasih.
adalah pendidikan. Yang kedua, tesis. Tesis dari teks tersebut adalah pendidikan yang dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mengetahui segala informasi serta ilmu yang ada. Jika ada yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Bagaimana cara orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya? Orang tua tidak perlu cemas karena dalam kegiatan sekolah akan diadakan bebas biaya sekolah atau sekolah gratis. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Pencemaran lingkungan menjadi masalah yang belum terselesaikan. Judul pencemaran lingkungan. Tesis. Pencemaran lingkungan menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Cara mengatasi pencemaran sampah plastik adalah memanfaatkan kembali sampah plastik yang menjadi sesuatu yang berguna. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tesis dari teks tersebut adalah saat ini kita sedang menghadapi masalah ekonomi yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. 3 argumen-argumen. Yang satu, masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia bisa diminimalkan dengan hidup minimalis. 2, mengurangi tingkat konsumsi barang yang tidak terlalu penting. Pertanyaan dari kelompok lain. Bagaimana kalau masalah ekonomi tidak terpenuhi? Masalah ekonomi dapat dipenuhi jika masyarakat Indonesia dapat meminimalkan kehidupan dengan pola hidup yang minimalis. Sekian dan terima kasih. Harus perhatikan, judul dari teks itu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kelompok 2 jadi pendidikan. Itu sudah betul. Kelompok yang ketiga pencemaran lingkungan, ya itu benar. Dan yang kelompok 4 masalah ekonomi, ya itu jawaban dari untuk menentukan judul semuanya sudah tepat. Yang berikut tesis. Tesis itu masing-masing tadi sudah sampaikan dengan benar, ya. Yang baik itu tentang hasil presentasi anak-anak sekalian. Sekarang kita akan masuk pada evaluasi kelompok. Jadi akan membagikan evaluasi, instrumen evaluasi. Silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di instrumen evaluasi. Ya. Kita menunggu, ya. Baik, semua bisa kembali ke tempat. Saya ingin kita refleksi sedikit tentang materi pembelajaran yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang bersifat argumentatif karena di dalamnya terdapat sejumlah argumen yang bertujuan meyakinkan khalayak tentang suatu permasalahan. Ya, itu pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi ini sebetulnya ada berapa? Ada? Tiga. Yang pertama, tesis. Yang ketiga, rekomendasi. Akhir dari pertemuan kita ini sedikit informasi dari Pak bahwa kita akan masuk pada pembelajaran berikut, yaitu tentang mengembangkan isi teks eksposisi pada pembelajaran berikut. Untuk itu materi hari ini adalah dibagikan dengan bahan ajar yang ada dan tugas-tugas yang kali sudah dikerjakan itu pulang di rumah dan belajar kembali materi hari ini untuk di pertemuan yang berikut nanti kita akan membahas bagaimana cara mengembangkan teks eksposisi. Kita akan tutup dengan doa dan saya minta
Nedi untuk memimpin kita dalam doa kita. Bapak Guru dan teman-teman semua, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat siang dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.